Jadi sekarang sudah ada suami istri yang akan menceritakan proses bagaimana Tuhan menjamah kehidupan keluarga ini dari yang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Nah, Pak, bagaimana silakan diceritakan bagaimana Tuhan menjamah Bapak dan bagaimana kehidupan Bapak dulu sebelum mengenal Tuhan. Ya, itu terjadi pada tahun 2001. Saya sempat mengajar di salah satu industri di Pulau Pinang namanya USM. Pada Bapak 2001 atau tahun 1990 di Malaysia tahun berapa? Ketemu dengan emisi Imam Unsong itu tahun 2001 awal. Saya merantau ke Malaysia itu tahun 90. Iya. Seingat 91. saya dulu tuh saya masih TK di sana, mungkin 2001. 91 merantau ke Malaysia bersama 2 orang anak. Nama yang pertama Yudi dan yang kedua Luna. Nah, setelah berjalan 3 tahun kami sempat balik lagi ke Bali karena urusan studi untuk suami saya. Berjalannya waktu, kembali kami setelah anak saya yang kedua lahir tahun 1994. tahun 1994, kurang lebih dari 1994 ke 1995 kami berangkat lagi ke Malaysia dan ditugaskan di salah satu universitas Pulau Pinang namanya Universitas Sains Malaysia atau USM. Jadi bagaimana kehidupan di sana selama menjalani kehidupan di Malaysia? Ya, waktu itu kehidupan di Malaysia boleh dikatakan cukup baik ya. Dan saya sempat ketemu dengan seorang mahasiswa dari Universitas Numensian Sumatera Utara. Kebetulan dia mengambil menyelesaikan studinya untuk menempuh S2-nya. Nah, pada waktu itu dia mengalami kesulitan tentang ekonomi, kesulitan untuk membayar uang sekolah karena beasiswanya mungkin disalahgunakan oleh pihak lain, ya, sehingga dia sangat-sangat terpukul dengan situasi yang dihadapi. Terus saya tampung dia dengan kesulitan yang seperti itu. Nah, di saat itulah awal saya terjamah ya, oleh Tuhan Yesus melihat keadaan emisi Maungsong tersebut yang dalam situasi yang sangat berat secara dunia. Dia masih happy saja. Dia berdoa, dia nyanyi-nyanyi, dia seolah-olah tidak ada tekanan apa-apa. Nah, di situ saya sangat-sangat heran dengan kehidupan seorang orang Kristen waktu itu. Waktu itu saya masih beda agama dengan dia. Saya orang Bali, nama saya Wayan Rajab. Jadi saya sangat heran dengan sikap dia, dengan reaksi dia dalam menghadapi situasi kesulitan tersebut. Jadi disitulah saya seolah-olah terjamah oleh Tuhan Yesus dan saya merenung terus. Merenung. Jadi saya sangat tertarik dengan kekristenan. Itu semua karena saya sudah dijamah, sudah diingatkan bahwa bagaimana menghadapi kehidupan di dunia ini dengan bersama Tuhan Yesus. Itu kalau begini, jadi maaf sebenarnya mungkin suami saya lupa
awal pertemuan kami dengan Imi Simangunsorg ini, pada awalnya sedang musim Ramadan seperti ini, saya belum tahu agamanya Ibu Emi ini apa. Nah, ya datang dengan suaminya mau berkunjung juga. Datang suaminya pas Ibu Emi ini tinggal dengan kami. Nah, di sana saya baru tahu, karena saya menyediakan makanan buka puasa. Itu ceritanya sebenarnya. Nah, hidangan sudah ada di meja, kami menunggu jam buka puasa. Setelah kami tanya, setelah waktunya sudah tiba untuk buka puasa, saya persilahkan keluarga ini, Bapak Ibu Emi Simangunsorg dan Bapak Simanjuntak namanya, nama suaminya Ibu Emi. Nah, di sanalah kami ketawa. Silakan Pak, sekarang sudah buka puasa. Loh, kami ini Kristen Bu, gitu mereka. Jadi kami kaget. Kami bukan Muslim, kami Kristen. Nah, di sanalah saya sendiri pribadi menanyakan dengan Ibu Emi, oh berarti Ibu Kristen sama Bapak. Yang saya tahu di Medan itu banyak saudara-saudara kita yang Muslim. Akhirnya singkat cerita, kami ngobrol. Karena saya menanyakan, kalau Kristen itu menyembah siapa? Tuhan Yesus. Dia bilang begitu, Tuhan Yesus yang berjenis kelamin laki-laki. Dan yang perempuan itu siapa? Saya bertanya seperti itu, dan Bu Emi itu sedikit kecewa dan agak marah dengan saya, mengatakan laki dengan perempuan, karena saya juga tidak mengerti tentang Krishna kalau itu Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Di sanalah dijelaskan sama Ibu Emi tentang Tuhan Yesus, bagaimana tentang Bunda Maria, dan saya berbincang Tuhan Yesus itu bagaimana. Begitu saya awalnya bertanya. Nah, berjalannya waktu, saya sedikit terkesan juga waktu itu, orang Kristen dengan masalah seperti ini, benar dah pantas dia happy-happy saja dengan menyikapi masalah yang berat, masalah keuangan, saya bilang. Tapi ternyata dia agamanya Kristen. Oh, begini cara orang Kristen menyikapi masalah. Saya begitu bertanya dalam hati dan sempat berbicara dengan suami. Oh, begini caranya orang menyikapi masalah orang Kristen. Apakah setelah mendengar kesaksian dari Ibu Emi, pada saat di Malaysia juga Bapak dan Mama memutuskan untuk pindah Kristen atau bagaimana? Apa Belum. hanya mendengarkan dulu? Belum. Saya setelah mendengar itu 6 bulan saya tampung Ibu Emi. Setelah 6 bulan, karena kami kontrak kerjanya diputus sama bos kami di Malaysia, kami pulang ke Bali tahun 2002. Kami belum percaya, hanya sekedar bincang-bincang. Nah, setelah kami sampai di Bali, tepatnya 6 bulan setelah kami di Bali, ada bom Bali. Bom Bali 1 meledak. Nah, secara dunia, secara ekonomi bingung. Kami pulang dari Malaysia, tidak ada pekerjaan. Kami sempat berusaha sendiri di rumah, di kampung. Nah, berjalannya waktu, dengan adanya bom Bali ini, mulai itu saya ingin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Anak kami Wina yang kedua sakit dengan berbagai masalah di kampung.
dengan adat istiadat yang tidak bisa kami ikuti, dengan banyak tekanan-tekanan. Anak kami yang kedua sakit, dan pada saat itu keadaan kami betul-betul tidak ada apa-apa. Nah, kebetulan suami saya bekerja mengajar di sekolah Bali Hati. Di sanalah ketemu dengan salah seorang orang tua murid bernama Ibu Cindy. Dan di sana mungkin suami saya bercerita tentang anak kami yang sakit tidak bisa bawa ke dokter. Akhirnya Ibu Cindy ini datang ke rumah bersama Ibu Putu, bayi, dan juga suaminya datang ke rumah mendoakan anak kami Wina. Waktu itu kami belum percaya juga, karena namanya di Bali ada tamu datang untuk mendoakan berbuat baik, mendoakan anak kami. Akhirnya kami terima. Nah, seiring berjalannya waktu, dengan situasi anak kami sakit, Wina, terus didoakan, kalau tidak salah 3 kali beliau datang bersama Pak Arnold dan Ibu Putu. Anak kami berangsur pulih tanpa ke dokter. Di sana saya merasakan pertolongan Tuhan. Di sanalah kami sepakat bahwa anak saya sembuh karena Tuhan Yesus. Di samping juga setelah itu ke dokter juga. Di sanalah kami tersentuh. Di sana kami merasa bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Di sana saya mulai mengenal bahasa Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Itu yang saya dengar dari Ibu Cindy. Akhirnya berjalannya waktu, satu kali kami diajak ibadah ke gereja Munduk. Di sana lagi kami mendengar firman Tuhan. Pas firman itu mengenai kehidupan keluarga kami. Di sana lagi kami mulai, saya pribadi sangat mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mau mengenal Tuhan lebih jauh lagi dengan saya mendengar firman Tuhan di gereja Munduk. Akhirnya pada Januari tahun 2003 itu pun dilandasi dengan banyak persoalan, banyak masalah yang kami hadapi, yang mengecewakan secara manusia. Kami bertekad bulat, saya pribadi bertekad bulat untuk percaya sama Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, hingga saat ini kami tahun 2003 kami dibaptis, mengenal Tuhan. Seiring berjalannya waktu, banyak persoalan, banyak masalah yang kami hadapi. Setelah kami 3 bulan mengenal Tuhan Yesus, kami dibaptis. Banyak pergumulan, banyak persoalan yang kami hadapi di kampung, dan keluarga tidak menerima keberadaan kami karena kami beralih keyakinan. Akhirnya seperti firman mengatakan, kami dibawa ke padang yang rumput yang hijau. Kami merantau ke Nusa Dua dan ditampung oleh seorang pendeta bernama Bapak Pendeta Nyoman Enos. Kami ditampung di sana 1 tahun dengan tidak membawa apa-apa, hanya baju dan beberapa perlengkapan. Nah, di
sana kami ditampung. Waktu itu anak-anak kami masih, Wina masih SD, yang kedua masih SD, yang pertama sudah SMP. Berat juga tantangan yang kami hadapi, tapi puji Tuhan kami bersandar dan berserah. Di Nusa Dua pun kami banyak tantangan, sehingga sempat kami mau mundur karena kami tidak tahan dengan ujian-ujian yang Tuhan berikan. Kami belum mengerti betul-betul tentang kekristenan. Kami sempat mau mundur setelah kami percaya 2 tahun. Kami mengenal Tuhan, sempat mundur. Akhirnya Tuhan mengirim seorang hamba Tuhan, namanya Bapak Sundoro, menguatkan kami. Memang menjadi orang Kristen itu tidak mudah, banyak tantangan dan persoalan, tapi dengan banyak yang mengajar kami, menguatkan kami untuk selalu bersandar dan berpegang pada Tuhan Yesus. Kami dikuatkan hingga saat ini. Puji Tuhan, anak-anak kami sudah besar dan bisa mengecam pendidikan yang layak. Hingga saat ini, di tahun yang berapa? Tahun itu dari Nusa Dua kembali. 2017. Nah, di tahun yang ke-14 atau 15 kami balik lagi ke kampung halaman di mana kami tinggal, karena kami dipanggil kembali untuk tinggal dan diberikan sebidang tanah untuk kami buat satu rumah di kampung hingga saat ini. Dan di kampung ini juga kami punya komitmen untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang bagi orang kampung. Itu satu pergumulan kami saat ini. Setelah begitu banyak cobaan, banyak tantangan yang kami hadapi bersama Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Jadi hingga saat ini kami kembali tinggal ke kampung, ke Tegalalang. Bersama dengan Tuhan Yesus kami membawa pesan Tuhan Yesus untuk menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang kampung yang belum mengenal Tuhan. Dan saya melihat kampung seperti firman padi sudah menguning. Saya percaya Tuhan pakai keluarga kami untuk menuai padi-padi yang sudah menguning itu. Dan mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara untuk pergumulan kami, untuk pelayanan kami di kampung, dan juga mohon dukungan doa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan selalu berada memihak kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, maaf sekiranya ada kata-kata yang saya mau bertanya kembali lagi. Waktu ibu bilang bahwa Tuhan menjamah anak ibu sewaktu sakit, kalau boleh tahu sakit apa yang dialami oleh anak ibu waktu itu? Waktu itu sakit cacar yang bintul-bintul di bagian tubuh. Waktu itu panas, tinggi, sakitnya cacar. Kalau dulu bilang cacar kalau secara kedokteran. Nah, cuma kami waktu itu mengobati dengan air kembang. Nah ya, karena itu yang disuruh oleh orang tua. Kalau di Bali bilang namanya nuna paice, nunas. Artinya itu penyakit dari Tuhan. Nah karena Tuhan mau wayung wangi-wangian, jadi mencari bunga 7 rupa untuk memandikan anak kami yang sakit cacar. Nah terus kami lakukan sampai berhari-hari tidak ada hasilnya. Untuk bawa ke dokter kami tidak cukup uang waktu itu. Nah itulah dengan doa lah anak kami sembuh. Saya yakin dan percaya
doa membuat anak kami sembuh. Dan setelah itu juga kami bawa juga ke dokter untuk memastikan kesehatan anak kami. Jadi waktu setelah itu ibu percaya bahwa akan menyerahkan diri ke gereja, kemudian tidak diterima dengan orang di kampung, kemudian diusir. Apa yang mendasari ibu dan bapak berani untuk melangkah, saya akan pergi ke Nusa Dua tanpa membawa apapun? Padahal anak-anak waktu itu perlu untuk sekolah. Apakah terlintas, apakah saya bisa menyekolahkan anak-anak saya pada waktu sudah menerima Tuhan? Saya yakin Tuhan pasti menolong, karena saya sudah mendengar firman waktu di gereja Munduk, dan juga diperjelas oleh Bapak Pendeta David. Dan Bapak Pendeta David juga menyatakan jangan takut, jangan khawatir. Itu yang saya pegang, membawa harapan ke Nusa Dua dengan anak-anak. Lalu kenapa sampai di Nusa Dua sempat ingin mundur ke Tuhan? Nah, itu ceritanya begini. Satu saat, karena kami sudah keluar dari kampung, terus terang saja, waktu itu anak-anak kami masih kecil, mau makan, kami tidak ada makanan sama sekali, karena suami tidak bekerja, apalagi saya. Nah, di sana saya mulai mundur, mau sama Kristen Hindu sama saja, tidak ada makanan. Anak-anak saya yang Wina ini nangis minta makan, Yudi minta belanja, ada orang lewat jualan es teng itu, es tong-tong itu, Yudi nangis minta apalagi beli es, makan saja tidak cukup, tidak ada waktu itu. Masih menunggu suami saya bekerja mencari cacing tanah bersama dengan Pak Sundoro. Saya menahan lapar dengan anak-anak. Sore jam 4 suami saya datang bawa nasi bungkus, dibelikan oleh Bapak Sundoro. Di sanalah saya melihat, saya langsung kasih anak-anak. Pas anak-anak makan, saya melihat, wah, Kristen dengan Hindu sama saja, balik aja lagi ke Hindu. Begini situasinya, anak-anak sampai begini makan. Itu sebenarnya kenapa saya terselip pikiran saya untuk kembali ke Hindu. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan mengirim hambanya juga di saat itu, menguatkan kami lagi untuk selalu teguh di dalam Tuhan. Waktu itu kami memang di Puri Bunga, di perumahan yang kami tinggal itu banyak orang Kristen, tapi kami belum mengenal satu dengan yang lain. Nah, itu ceritanya, kami ada tersilat hati untuk kembali ke keyakinan lama, karena saya sudah tidak tahan melihat anak-anak makan sebegitu lahapnya dari pagi sampai sore. Secara manusia memang saya kecewa, tapi puji Tuhan, di sini lagi firman Tuhan menguatkan saya. Anak-anak Tuhan tidak sampai tergeletak, tapi kami belum mengerti waktu itu, belum mengerti yang namanya bahasa-bahasa seperti itu. Kami hanya bisa, oh saya Kristen. Gitu. Waktu masuk Kristen kan anak ibu yang pertama itu sudah SMP, setidaknya dia sudah mengerti. Apakah dia ada penentangan atau ikut aja, ikut orang tua atau bagaimana? Apakah dia pernah menentang atau bagaimana? Pernah. Anak kami yang pertama, Yudi namanya, setelah diketahui kami beralih keyakinan menjadi orang Kristen, anak kami Yudi laki-laki mau diambil oleh orang tua, kakek dan nenek. ya, oleh mertua kami, mertua saya mau diambil
akan dijanjikan apapun yang diminta oleh Yudi akan dikasih, baik tanah, sepeda motor, apapun. Kami berusaha mempertahankan, sehingga dan Yudi pun menerima. Anak kami Yudi itu mau ikut karena dijanjiin sesuatu sama kakek neneknya. Akhirnya kami berbincang dengan Pak Enos. Datang Pak Enos ke rumah. Menurut Pak Enos, biarkan dulu Yudi ke sana, ke kampung. Kami tidak boleh takut. Akhirnya saya ikuti saran Pak Enos. Saya biarkan Yudi ke kampung, dijemput. Dan di sana juga saya betul-betul saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau memang Yudi adalah menjadi pilihan Tuhan Yesus, Tuhan yang akan membawa kembali. Karena seorang anak harus dekat dengan ibu bapaknya. Itu yang saya baca di dalam firman Tuhan. Akhirnya tidak sampai seminggu, Yudi titip pesan, disuruh jemput ke kampung. Waktu itu kami belum ada sepeda motor karena sudah diambil semuanya. Nah, dijemput, akhirnya saya tanya, kenapa? Jadi dibeli motor, saya bilang. Jadi dikasih tanah. Yudi jawab dengan perasaan jengkel, jangankan motor, tanah, makan aja enggak pernah dikasih saya, enggak ada yang masak. Terus kamu bagaimana? Ya ikut dah Nek, ikut jadi Kristen, tapi beliin saya gitar. Itu permintaan, dengan syarat beliin saya gitar. Jadi Tuhan, saya berdoa, akhirnya ada seorang teman dari kakak tangga meminjamkan gitar ke Yudi, ke anak saya, mau melayani Tuhan. Akhirnya percaya. Akhirnya anak saya Yudi mau beribadah dengan dijemput pemuda-pemuda dari gereja Grisim Nusa Dua, mulai melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan, dan tidak sampai cukup sampai di sana. Begitu semangat melayani Tuhan, anak kami Yudi gitarnya diambil lagi sama yang punya, kecewa lagi, diminta balik. Sempat juga Yudi mundur, juga mau mundur lagi. Akhirnya kami berdoa, saya berdoa, Tuhan kirimkan biar anak kami tidak terlalu dalam kekecewaan. Entah bagaimana Tuhan caranya anak saya tidak kecewa. Puji Tuhan, kami bisa nyicil gitar dengan harga murah, sehingga Yudi bisa melayani hingga saat ini. Melayani Tuhan. Gitu. Untuk pendidikan anak-anak bagaimana selama di Nusa Dua? Apakah ada pekerjaan yang bisa mensupport? Waktu mulai pendidikan dengan anak-anak saya sempat menjadi bekerja di sekolah pelangi di Nusa Dua, dan sekolah itu saya dirikan bersama dengan orang Australia. Jadi saya bekerja di situ. Saya mengajar sebagai kepala sekolah SD di Pelangi. Dari situlah Tuhan mengirim berkat